Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Washtighalul qalbi bi ba'dil muhimmati. Washtighalul qalbi, dan tersibuknya hati bi ba'dil muhimmati, dengan sebagian muhimmat, urusan-urusan yang penting. Washtighal qalbi, dan tersibukkannya hati bi ba'dil muhimmat, dengan sebagian urusan-urusan yang penting, yamna'u, akan mencegah haijanal ghadabi. Haijana ay gejolak keinginan amarah. Jadi kebanyakan orang yang bergejolak berarti orang yang tidak menyibukkan dengan urusan-urusan yang penting. Ini semuanya kembali loh ya, kalau itu berupa kemarahan yang madmum inda syari', kalau itu sesuatu yang buruk menurut syariat. Tapi kalau sesuatu yang memang dibutuhkan untuk marah, ya kemarin itu ceritanya Rasulullah. Yang sudah kalau Rasulullah itu marah, tidak ada yang seolah-olah tidak ada yang mengenal itu Rasulullah SAW. Ini kalau urusan-urusan ya ada nilainya. Ya. Tapi kalau ini enggak, Nabi Allah Musa juga marah. Waktu lo naik perahu dilobangi, dipeting, bahkan disebutkan apa, dipetingnya itu bukan dengan menggunakan tangan, dipetingnya dengan menggunakan kaki, mau dimasukkan ke dalam laut. Karena secara syariat tidak boleh, itu bunuh diri diharamkan dalam syariat, gitu lah maksudnya. Wa kama anna Salman lamma syutima qala, begitupun anna Salman, sesungguhnya Sayyidina Salman Al-Farisi lamma syutima, ketika beliau itu dicaci maki. Wa kadza, begitupun anna Salmana, sesungguhnya Sayyidina Salman lamma syutima, ketika beliau dicaci maki, qala, beliau jawabnya in khaffat mawazini. Qala, beliau menjawab in khaffat mawazini, kalau memang khaffat menjadi ringan, kalau memang ringan apanya, mawazini, timbangan amal perbuatan baikku. Kalau memang ringan timbangan amal perbuatanku, kebaikanku, fa ana syarrun mimma taqul, maka aku lebih buruk, mimma taqul, dari apa-apa yang kamu ucapkan. Kalau memang timbangan amal perbuatan baikku itu lebih ringan nanti, ente nyaci maki ana itu tidak ada apa-apanya, aku lebih buruk dari itu. Wa in taqwat mawazini, wa in taqulat, kalau memang berat mawazini, timbangan kebaikanku, lam yadurrani, tidak akan membuat bahaya aku, matakulu, apa-apa yang kamu ucapkan. Kalau emang amal perbuatanku alhamdulillah ditimbang lebih banyak, ente mau ngomong apa tidak ada faedahnya.
Tapi kalau memang amal perbuatanku ringan, perbuatan baik, omongan ente itu tidak ada apa-apanya, lebih bahaya apa-apa yang engkau terima di sisi Allah. Enak. Fakana hammuhu masrufan ilal akhirati. Fakana maka ada hammuhu semangatnya, keinginannya, perhatiannya, masrufan tercurahkan ilal akhirati kepada akhirat. Falam yata'athar sehingga tidak memberikan pengaruh. Falam yata'athar sehingga tidak memberikan pengaruh bisyatmi dengan caci maki atau hinaan. Itu Sayyidina Salman Al-Farisi. Wa kadzalika syutima Ar-Rabi bin Khaisum ya. Begitupun atau Husaim. Lah itu Khaisum. Tapi enggak tahu ini kok Husaim ya. Begitupun ketika dihina, dicaci maki Rabi bin Husaim. Rabi bin Husaim. Fakola. Maka beliau berkata, ya hadza, wahai orang ini, wahai kamu, qad sami Allahu kalamaka, qad sami Allahu kalamaka. Allah benar-benar telah mendengar, qad sami Allahu kalamaka. Allah telah benar-benar mendengar perkataanmu. Wa inna dunal jannati aqabatan. Dan sesungguhnya hal itu membuat aqabatan ini rintangan. Dan itu sesungguhnya membuat rintangan untuk masuk surga. Dan sesungguhnya itu merupakan rintangan untuk masuk surga. In kotok tuha, tapi kalau aku mampu melewatinya, lam yadurrani matakul, tidak akan membuat bahaya diriku, mimma takul, matakul apa-apa yang kamu ucapkan. Jadi caci makinya yang kamu ucapkan, yang kamu katakan aku ini, aku itu, aku ini, aku itu, perbuatan itu menghalangi untuk masuk surganya diriku. Tapi kalau aku bisa melewati apa-apa yang kamu tuduhkan itu, bisa melewati, artinya apa? Aku hindari atau berbuat kemudian tobat, ya omonganmu tidak akan efek apapun, karena Allah sudah maafkan. Wa illam aqta'aha fa ana syarrun mimma taqul. Wa illam aqta'aha, kalau memang aku tidak bisa melewatinya, dalam kurung sesuai dengan apa-apa yang kamu tuduhkan, fa ana syarrun mimma taqul, maka aku lebih buruk dari apa-apa yang kamu ucapkan.
Gitu. Sampai dipikir-pikir mereka ini kehidupannya itu memang seolah-olah tidak ada keinginan, tidak ada syahwat kecuali Allah. Hatta berhubungan sama apa ini jiwanya. Tidak ada yang namanya nanti akan terhinakan. Tidak ada. Ya tadi itu fakana hammuhu masrufan ila akhirati. Karena apa? Karena maka ada hamuhu, semangatnya, keinginannya, cita-citanya masrufan, semuanya terarahkan ilal akhirah, kepada akhirat. Sehingga apa? Falam yata'athar bidsyatmi, tidak akan memberikan efek caci maki. Wasabba rajulun Abu Bakr radhiyallahu anhu. Titik bawahnya, ada seseorang yang mencaci maki Sayyiduna Abu Bakar. Faqala, maka beliau menjawab, ma satarallahu anka aktsaru, ma satarahullahu anka aktsaru. Apa-apa yang Allah tutup sehingga engkau tidak bisa melihat kejelekanku, itu lebih banyak daripada yang kamu caci makikan kepadaku. Ini juga Sayyidina Ali Zainal Abidin itu waktu dicaci maki. Ya, sama seperti itu. Sebagian guru kita itu tidak menyenangi orang namanya Zainul Abidin. Karena Zainul Abidin itu julukan untuk Sayyidina Ali putra Sayyidina Husain. Ada seperti itu. Sehingga kita disebutkan Ali Zainul Abidin, ada yang kayak berubah. Ali, Sayyidina Ali seorang Zainul Abidin yang ibadahnya hebat. Pilihan di antara orang-orang yang hambanya Allah. Dicaci maki kok. Madal lagi tahu orang. Beliau model seperti itu dicaci maki kok. Sholatnya 1000 rakaat setiap malam, sunnah. Caci maki. Fakana masyghulan bin nadhari fi taqsiri nafsihi li jalalati qadrihi. Fakana, maka ada beliau ini, kalau dalam kalimat ini ya Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau secara umum, fakana, maka ada kebanyakan orang-orang pilihannya Allah itu masyghulan, tersibukkan bin nadhari, di dalam perhatian, fi taqsiri nafsihi, fi taqsiri nafsihi, di dalam kekurangan dirinya. Kenapa? Li jalalati qadrihi, karena kedudukannya yang mulia di sisi Allah. Gitu. Jadi kalau orang semakin tinggi kedudukannya, semakin dia merasa jauh. Jadi kedudukan kita sama Allah itu bergantung bagaimana pandangan kita dan bertolak belakang. Kalau orang makin baik, makin merasa jauh sama Allah, sehingga apa? Semakin akan ngejar Allah. Kalau orang buruk, mereka itu menganggap sudah dekat sama Allah. Kalau secara rasio akal gini,
Kalau orang itu sudah merasa pinter, dia tidak akan belajar. Pas pinter kok. Nafis pinter, udah belajar. Tapi kalau dia ini merasa butuh untuk belajar, dia akan belajar. Merasa apa? Tidak ada apa-apanya ilmu ini. Tidak ada ditambah. Saking nambah sampai jadi tambah alim. Ana sih kaya ya surga ning ngarepku ya. Orang itu jauh sama Allah. Tapi kalau orang itu semakin dekat sama surga, semakin merasa jauh. Wallahu a'lam ya. Pernah suatu saat Sayyidina Umar ya, maca Quran ketakutan gara-gara maca Quran, pingsan. Tulung dino jari ini. Apa enak hati. Sampai segitunya maksudnya. Takutnya sama Allah itu. Telung dino. Tak sadar. Kita dibacakan tentang ayat adab neraka Allah, cerita panganan kok. Cerita kerjaan. Ya kan? Karena katanya Nabi nasihat itu ada dua. Nasihat yang berbicara dan nasihat yang diem. Apa nasihat yang berbicara? Quran. Nasihat yang diem mayit, bukan kematian, mayit. Les kematian ya nasihatnya apa? Mayit. Kok kita mayit? Makanya mau jadi kuburan ini wajib. Itu view paling bagus itu. Karena apa? Setiap buka jendela atau lewat ketok kuburan. Satu, inti bisa mengucapkan salam Fatilah hadratin Nabi Muhammad man fil maqbarah Al-Fatihah. Berangkat, mulai. Apalagi lewat tengahnya itu inti. Tahu tuh kalau jagalan lewat tengah itu. Jam 12 haji. Mas ya. Iya. Loh kadang-kadang ya Nabi menyatakan seperti itu. Ini ada loh orang depannya jenazah itu guyonan. Secara etis ya, etika itu kan tidak pantas. Makanya masih dipertentangkan kan tentang masalah penggunaan ketika berangkat takziah dengan pakaian hitam. Itu kan tidak ada aturan seperti itu. Tidak ada. Ada yang mengatakan gunakan pakaian hitam, semuanya pakaian hitam itu. Biasanya kan ngono kan, di Eropa itu loh. Kalau kita hubungkan gini, kita ya sama, tidak ada aturan pakaian hitam, tidak ada. Tapi gini, kadang itu ada sesuatu yang memang perlu dijalani. Apa? Kalau takziah jangan gunakan pakaian paling bagus, biasa aja. Kon duduk tadi nang masjid, duduk khudu zinatakum inda kulli masjid, bukan. Itu mau datang ke jenazah. Sarungi berapa puluh juta, kelambini berapa juta, enggak cincin nih. Loh, jenazah ini pakaian biasa aja. Ya jangan gembel. Tapi jangan melebihi. Kenapa? Ente diajak sekarang, dijak dalam nasihat. Ini lah, jenazah. Nah mereka ini semakin dekat sama Allah, terus merasa semakin jauh. Semakin pinter merasa paling bodoh, gitu. Merasanya ya. Aslinya ya alim. Tapi ada yang sungguhan, anak merasa bodoh, belajar kok enggak? Ya memang. Gitu loh. Ada yang seperti itu. Aku ini enggak ngerti masalah warisan. Nah, belajar kok enggak? Ya wis. Ya emang bodoh temenan, bukan merasa memang. Asli ini. Lagi ndak pinter tapi ngerasa ndak iki. Hebat ndak? Sampai apa dalam hadis? Orang yang paling berani berfatwa paling cepat mlebu neraka. Orang yang paling berani berfatwa, jawab pertanyaan, jawab. Ndak pernah wallahu a'lam sama sekali. Itu paling cepat
masuk neraka. Kenapa? Kadang-kadang kok ngawur. Wa qalat imra'atun li Malik bin Dinar, ada seorang perempuan mengatakan kepada Sayyidina Malik bin Dinar, ya murai. Ada seorang perempuan mengatakan kepada Malik bin Dinar, ya murai, wahai orang yang riya. Nah, ruwet. Jawabannya ini Sayyidina Malik bin Dinar, ma'arofani ghairuki. Ternyata orang-orang tidak ada yang tahu kalau aku riya kecuali kamu. Hebat kau, Masya Allah, jazakumullah khair. Beliau menjawab, ternyata kebanyakan manusia tidak mengetahui selain dirimu. Artinya bukan kemarahan, tapi justru ujian kepada orang yang memusuhi. Sayyidina Malik bin Dinar itu ulama ahli bahasa sufi, ulama ahli bahasa, ahli ibadah sufi, kelompok tabi'in, zuhud. Ya. Wafatnya di Basrah, Irak. Dulunya beliau itu bukan orang ahli sufi, orang yang hidup bergelimang dalam keadaan tidak baik. Tapi gara-gara anak perempuannya meninggal, berubah, sadar. Gara-gara anak perempuan beliau wafat, meninggal, itu sebab hidayahnya, tobati Sayyidina Malik bin Dinar. Wa kana masyghulan bi an yanfi'a an nafsihi afatar riya. Padahal beliau tersibukkan untuk mengkosongkan diri dari keburukan riya. Wasabba rajulun asy-Syi'bi, ada seseorang mencaci maki Syi'bi. Faqala, maka beliau menjawab, itu sama Syi'bi itu tokoh dari tabi'in, ya, tokoh tabi'in. Namanya aslinya itu Amir bin Syarahil. Amir bin Syarahil. Itu. Beliau aslinya orang Yaman. Besar di Kufah, Irak. Guru-gurunya orang besar, ya. Guru-gurunya beliau itu Sayyidina Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit,
Abu Hurairah, Sayyidina Allah bin Umar, Zaid bin Thabit, Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terkenal cerdas, menghafal hadis. Di antara perkataan beliau, siapa yang tidak menjaga kehormatan diri, maka ia tidak akan memiliki kehormatan. Siapa yang tidak bersabar, ia tidak akan berhasil. Siapa yang tidak memanfaatkan ilmu, maka ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Itu di antara nasihatnya beliau. Lah orang kok ingin lagi dicaci maki, dilok-ilokno. Orang seperti gini nih, dilok-ilokno, bayangna itu. Man lam yahfad karamatahu fa innahu la karamatalahu. Di antara nasihatnya beliau ya. Man lam yahfad karamatahu lam fa innahu la karamatalahu. Orang yang tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, fa innahu la karamatalahu, maka sungguhnya dia tidak punya kehormatan diri. Wa man lam yasbir fa innahu la yuflih. Wa man lam yasbir fa innahu la yuflih. Siapa orang yang tidak sabar, dia tidak akan berhasil. Wa man lam yasbir fa innahu la yuflih. Siapa orang yang tidak bersabar, maka sungguhnya dia tidak akan beruntung. Wa man lam yantafi' bi ilmi, wa man lam yantafi' bi ilmi, siapa orang yang tidak mengambil manfaat dengan ilmunya, siapa orang yang tidak mengambil manfaat dengan ilmunya, fa inna ilmahu, maka sesungguhnya ilmunya la yanfa'uhu, la yanfa'uhu, tidak akan memberikan kemanfaatan padanya. Dicaci maki. Itu. Iya. Meninggal di Kufah juga. Umur 80. Jadi Kufah Irak ya. Banyak orang besar ya. Bahkan beliau dikatakan penyambung antara generasi tabi'in dan generasi sahabat. Amir bin Syarahil. Ketika dicaci maki, faqala, beliau menjawab. Ketika dicaci maki, maka beliau menjawab, in kunta shadiqan, kalau memang kamu benar, in kunta shadiqan, kalau memang kamu benar, faghfarallahu li, maka semoga Allah mengampuni aku. Kalau memang yang kau ucapkan benar, semoga Allah mengampuni aku. Ya. Wa in kunta kadziban, tapi kalau kamu tidak benar, faghfarallahu lak, semoga Allah mengampuni untukmu. Enak. Adem. Untuk orang bilangnya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.